Biasa ya, sebelum kita mulai aja kita bergerak dulu ya. Oke, kelasnya yang praktik
saya. Satya, Mama, Tasya. Semoga lancar semua ya. Asia, Lydia, Nova, Adi. Banyak yang sakit ya hari ini ya. Kalau salah maksudnya dan barunya biasa. Baiklah anak-anak, ada yang belum disebut namanya? Sudah semua ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ada marketing ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pasar ya. Hari ini kita akan membahas judulnya pasar ya dan bentuk bisnisnya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, untuk membuka bersama kita, marilah kita menyanyikan lagu generasi. Sambil tepuk tangan ya. Oke, begini semua. Ayo. Begini semua ya. 1, 2, 3. Materi kita adalah mengenai pasar. Bicara mengenai pasar, pasti kan kalian sudah pernah ke pasar ya? Mungkin juga di antara kalian ini pernah ada yang mengatakan punya belanja di pasar. Kalau kalian berpikir pasar ini becek-becekan atau sebuah gedung, ya, bukan seperti itu juga. Ya, padahal pasar ini juga misalnya kalian sedang berbelanja online. Ini tidak termasuk pasar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pasar ini memiliki ciri. Ya, artinya cirinya apa saja? Misalnya ada calon penjual, calon pembeli, dan ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi di sini apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat berkumpulnya calon pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli atau jasa. Nah, jadi pertama di sini pasar memiliki cirinya apa, guys? Pertama, ciri-cirinya terdapat calon pembeli dan penjual. Selain ada pembeli dan penjual, cirinya apa lagi juga? Ada jasa atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ciri yang ketiga pasar apa? Adanya terjadi proses penawaran dan pembinaan antara kedua belah pihak. Setelah terjadi tawar menawar, ya, maka ada kesepakatan
kesepakatan harga ya, harga yang telah disepakati antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oke, yang keempat apa cirinya? Terdapat komunikasi antara penjual dan pembeli. Ini ada interaksinya antara pihak penjual dan pembeli. Nah, ini adalah ciri-ciri pasar. Pasar juga memiliki peran dan fungsinya. Ya, peran pasar. Siapa yang tahu peran pasar? Ya, peran pasar sebagai apa yang pertama? Sebagai pembentuk nilai atau harga. Jadi setelah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling bernegosiasi, tawar menawar, maka nanti terbentuklah nilai harga yang disepakati. Misalnya nih contoh ya, Nabila berbelanja di pasar ya tradisional, yang membeli baju. Bajunya seharga misalnya 150.000. Nah, umpama Nabila berkata berhak dong menawar negosiasi ya, misalnya contoh 100.000. Nah, setelah bernegosiasi dengan pembeli dan penjual, nah nanti harga yang disepakati misalnya 120. Nah, ini adalah pembentukan harga. Inilah kelebihan dari pasar tradisional yang bisa tawar menawar. Oke, fungsi yang kedua atau peran yang kedua apa? Sebagai tempat pendistribusian. Nah, di sini pasar berperan sebagai tempat pendistribusian. Jadi, jika seorang produsen ya sudah memproduksi barangnya, misalnya makanan ya, seperti makanan keripik singkong, mungkin makanan dodol, maka bisa didistribusikan ke pasar untuk dijual kepada pembeli ya, diproduksi lalu didistribusikan ke pasar. Jadi bisa dijual belikan. Oke, kemudian peran yang berikutnya apa? Maksudnya berperan sebagai sarana promosi. Jika kalian seorang pengusaha ya, pengusaha apa misalnya umpama Gibran punya usaha keterampilan membuat jaminan tas dari bahan apa misalnya ya, misalnya dari bahan umpama seperti bekas pembungkus kopi, itu kan bisa dibuat kreatif ya, keterampilan ya, dompet, jaminan tas. Nah, ini bagaimana cara promosikannya? Dibawa ke pasar ya, nanti dipromosikan kepada calon-calon pembeli. Misalnya diskon, beli 2 gratis 1. Ya, setelah si calon pembeli ini tertarik membeli produknya juga, nanti akan membuat si pembeli ini merasa puas dengan apa? Dengan barang yang diproduksi oleh Gibran ya. Gitu. Oh, bagus nih, padahal hanya dari bekas pembungkus kopi ya. Jadi kalian kalau punya bungkus kopi yang udah nggak laku, jangan dibuang, kumpulin, dibuat dompet ya, kemudian tas-tas kecil. Nah itu ya, dan kita bisa menjadi seorang pengusaha tanpa harus bermodal uang yang banyak. Ya, jadi bisa dipahami ya pengertian pasar ya, kemudian ciri-cirinya. Juga pasar ini memiliki peran dan fungsi. Oke. Sekarang kita masuk kepada struktur pasar ya. Nah, struktur pasar ini kemarin sempat kita bahas ya mengenai klasifikasi pasar. Ya, klasifikasi pasar ini dapat dibedakan ada beberapa ya. Yang pertama yaitu berdasarkan waktunya. Ya, berdasarkan waktunya ini pasar dibedakan menjadi berapa? 5 ya. Yang pertama pasar hari. Pasar harian ini pasar yang setiap hari operasionalnya. Seperti pasar tradisional, kan setiap hari ya. Kita bisa pasar tradisional setiap hari berbelanja ya. Misalnya di pasar tradisional di Bayam, di pasar Bojong ya, di pasar yang dilakukan operasionalnya pada setiap hari. Yaitu menjual apa? Menjual semua kebutuhan masyarakat, sembako, kemudian sayur-sayuran, pakaian dan banyak macam-macamnya ya. Oke, kemudian selain pasar harian, pasar mingguan. Ya, pasar mingguan ini dibuka pada setiap minggunya. Misalnya entah itu di setiap hari Sabtu atau setiap Minggu.
dilakukan pada seminggu sekali. Nah ini apa yang dijualkan? Bukan hanya makanan, barang juga ya, seperti pakaian, ya kabel-kabel rumah tangga, ya. Kemudian selain pasar mingguan, pasar apa lagi? Pasar bulanan. Ini juga pasar yang dilakukan operasionalnya setiap sebulan sekali. Biasanya nih yang suka ibu lihat itu biasanya di depan pabrik ya, menjelang karyawan harus gajian nih ya, di awal-awal bulan ya, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu biasanya ada bazar nih di depan perusahaan, depan pabrik. Biasanya yang pembeli itu yang habis gajian pada bulannya. Nah ini dibukanya sebulan sekali, saat-saat karyawan setelah menerima gaji gajian bisa berbelanja. Nah ini hanya 1 bulan sekali. Kemudian ada pasar apa lagi? Pasar tahunan. Pasar tahunan. Pasar tahunan juga biasanya dibukanya hanya setahun sekali. Misalnya contohnya di hari raya Idul Fitri biasanya ada pasar malam kan. Nah, ada pasar malam ini bukan hanya jual makanan, ada juga pakaian, kemudian alat-alat elektronik, ya barang-barang peralatan rumah tangga, dan ada mainan-mainan pendidikan, ya. Kemudian wilayah mana nggak ke pasar malam? Ini biasanya kan setahun sekali ya. Ini pasar tahu. Oke, kemudian selain berdasarkan waktu, ini pasti dibedakan memiliki lagi. Berdasarkan luas jangkauannya ini dibedakan menjadi berapa? Yang pertama pasar daerah. Nah, pasar daerah ini pasar yang memang ada di sebuah daerah saja, yang memang bisa memenuhi kebutuhan di daerah setempat. Misalnya di daerah Jawa ya, misalnya di daerah Jawa itu terdapat beberapa masyarakat yang memang terbiasa menggunakan batik. Jadi di daerah itu kebanyakan yang menjual batik karena memang masyarakatnya setiap hari-harinya menggunakan pakaian batik, gitu ya. Kemudian pasar apa lagi? Pasar lokal. Ya ini pasar lokal ini yang memang dibukanya di setiap wilayah itu saja, di lokal itu ya, misalnya di Citayam ya, kemudian misalnya di Bojonggede ya, hanya menjual beberapa yang membukukan di wilayah itu ya. Oke, kemudian apa lagi? Pasar nasional. Pasar nasional ini juga sama ya, di sebuah tempat yang memang menjual kebutuhan masyarakat. Misalnya di Tanah Abang kan ada banyak ya pasar pakaian. Nah ini dari daerah mana aja ada pasar Tanah Abang untuk menjual pakaiannya gitu. Kemudian ada pasar internasional, yang pasar internasionalnya ya. Berdasarkan bentuk kegiatannya terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama apa? Yang pertama pasar tidak nyata atau pasar sering disebut dengan abstrak. Maksudnya pasar tidak nyata ini, contoh kalian pernah berbelanja online? Ya, ini misalnya di Shopee, di Lazada. Walaupun tidak terjadi pertemuan secara langsung, tapi tetap ada penjualnya, ada pembelinya, dan ada barang yang dijual belikan, ada transaksinya juga ya, ada aksinya juga, aksi tawar menawar ya, misalnya melalui chat, boleh kan harganya misalnya dari 210 menjadi 10. Ya, ada percakapan juga, misalnya kalian mau bertanya apakah barang ini masih ada, tersedia atau tidak melalui chat. Nah ini disebut dengan pasar abstrak, yaitu tidak nyata. Ya, walaupun tidak saling kenal, tapi tetap terjadi antara penjual pembeli dalam menjualkan barang atau jasanya ya. Oke. Kemudian yang kedua apa? Nah, pasar nyata ini contohnya pasar tradisional yang dimana si pembeli dan penjualnya bertemu langsung, bisa memilih barangnya ya,
bisa pegang pakaiannya, oh ini bajunya bagus nih bahannya, ya. Kemudian harganya juga bisa kita. Nah, kita bisa menentukan harganya setelah sudah terjadi negosiasi dan sudah ada kesepakatan. Nah, pasar nyata ini bisa kita lihat barangnya, bisa kita pegang barangnya, ya seperti itu. Dan bisa perhitungan langsung. Jadi bisa bedakan ya antara pasar abstrak dan pasar. Jadi yang pasar tidak nyata ini artinya pasar yang biasa kalian membeli barang secara online. Ya. Di sini banyak ya yang berbelanja online ya. Oke, contohnya Rangga suka berbelanja online di mana? Di Shopee. Satria? Kamu di Shopee juga? Oke. Gimana perbedaan kamu berbelanja di online dengan di pasar tradisional yang berkumulasi? Enakan mana? Mulanya di online ya. Jadi kalau misalnya di pasar nyata bisa ngecek barang, kalau di secara online ini harga lebih murah. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa pasar online dan pasar nyata ini ada ciri-ciri dan ada perbedaan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, kelebihannya lagi kata Satria, pasar online ini bisa lebih murah. Oke, kemudian tapi tidak bisa melihat barang aslinya bagus atau iya. Sedangkan pasar nyata barangnya bisa dilihat ditemukan atau tidak seperti itu. Jadi kembali lagi pada diri kita masing-masing mau belajar secara online atau belajar secara nyata. Oke, Romi suka belanja online apa pasar nyata? Pasar nyata. Kenapa pilih pasar nyata? Lihat barangnya ya, bisa ditawar, bisa tidak menutup kemungkinan untuk kecewa ya menurutnya karena barang ini bisa terlihat bedanya dengan sendiri ya. Kalau Bagas lebih milih belanja online atau pasar tradisional? Online. Apa malas keluar? Kalau online kan bisa belanja di kamar sambil nonton TV ya. Tapi kan kelemahannya Bagas tidak bisa melihat secara pasti, kayak Romi lebih memilih datang langsung ya. Bagas lebih mungkin pasar online. Kenapa? Ya memang kalau di secara online banyak barang-barang yang lebih murah ya. Jadi ini yang menarik salah satunya buat orang tertarik di online. Ya, tidak pulang-pulang waktu kita harus pergi ke pasar ya. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan di rumah dengan menggunakan ya. Tapi di sini ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu tidak bisa secara langsung ya untuk menentukan atau bedanya ya. Kemudian melihat gambarnya karena kalau di kamera itu ya itu gambar kadang tidak 100% ya makanya ya. Jangan kalau asli bisa kita lihat langsung. Oke, bisa dipahami mengenai pasar tradisional, pasar nyata dan pasar tidak nyata. Ya. Oke, sekarang ada sedikit catatan ya. Kalian juga tulisnya ya nanti ibu tambahkan nih. Serinya.
untuk pasar barang, jasa, dan produk. Nah, ini akan dibuat sebuah tabel ya, yang nanti akan lebih mudah dipahami.
Oke, bisa diperhatikan. Ya, di sini struktur pasar ya, jenis pasar output ya atau pasar barang, jasa atau produk. Di sini terbagi menjadi dua ya. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar sempurna dan pasar bersaing tidak sempurna. Ini pasar persaing yang sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Ada satu pasar monopolistik, ya. Kedua ada pasar oligopoli. Yang ketiga ada pasar monopoli dan yang keempat pasar monopoli. Ya. Kemudian di sini yang pertama kita bahas dulu ya mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, di sini Ibu sudah mengidentifikasikan ya untuk membedakan ciri-ciri antara pasar-pasar tersebut dengan beberapa variabel. Variabel yang pertama yaitu dilihat dari sisi harga. Yang kedua kita lihat dari sisi jumlah penjual dan pembelinya. Yang ketiga dari variabel jenis barang dan yang keempat dari ciri-ciri lain. Kita lihat dulu ya dari jenis variabel harga ya. Dilihat dari sisi harga, pasar persaingan sempurna ini sistemnya price taker, yaitu tidak seperti pasar monopolistik ya. Price taker ini maksudnya adalah bisa ditawar ya atau tawar menawar. Contohnya yaitu pasar tradisional. Kan kalau kita berbelanja di pasar tradisional bisa tawar menawar ya antara pihak penjual dan pembeli. Nah, pasar persaingan sempurna ini dari sisi harganya yaitu price taker, artinya bisa ditawar atau tawar menawar. Nanti baru disepakati harganya ya. Ini kalau dilihat dari sisi harga. Kemudian kita lihat lagi dari variabel sisi jumlah penjual dan pembelinya. Yaitu untuk pasar persaingan sempurna, ini jumlah penjual dan pembelinya banyak penjual, banyak pembeli. Kan kalau di pasar tradisional penjualnya banyak ya, kemudian pembelinya juga banyak. Ini kalau dilihat dari variabel dari sisi jumlah penjual dan pembeli. Kemudian jika kita lihat dari variabel sisi jenis barangnya, ini homogen. Artinya homogen itu adalah sejenis, ya. Jadi sejenis ini misalnya makanan, jenis makanan, ya. Tetapi di sini walaupun sejenis, tapi yang jual makanannya banyak karena penjualnya banyak. Misalnya makanan, umpama contoh jenis roti, makanan roti kan ada roti bakar, ya, ada kemudian roti seperti berjualan, ya seperti itu ya. Kemudian makanan lain misalnya seperti contoh siapa yang bisa contoh kalau misalnya dari jenis makanan selain roti? Ya, siapa yang bisa mencontohkan? Ya selain roti kan di pasar banyak makanannya. Umpama contohnya nasi, ya kan ada nasi padang ya di pasar tradisional itu ada ya nasi padang ya, kemudian nasi apa lagi nasi uduk ya gitu ya, walaupun jenisnya sama ya homogen tapi penjualnya banyak. Oke. Kemudian ciri lain untuk pasar persaingan sempurna yaitu penjual dan pembelinya ini bebas keluar masuk pasar. Artinya kalau kita berbelanja di pasar tradisional kan
ini kita bebas ya, kita bebas keluar, bebas masuk, dan kita juga bebas menentukan barang yang kita beli. Misalnya kita tidak cocok dengan harga di toko si A, misalnya toko baju yang ini harganya terlalu mahal, ya misalnya kita mau cari lagi nih, keluar lagi nih ke toko yang lain, nah itu boleh ya, dan kita bisa menawarkan harga. Kemudian untuk si penjualnya juga boleh nih keluar masuk, artinya misalnya si penjual tahu, misalnya udah bosan nih jual tahu pengen ganti ya, misalnya bervariasi, misalnya mau jual sayuran, bisa. Nah ini adalah ciri lain dari pasar persaingan sempurna. Jadi dilihat dari beberapa variabel, yaitu segi harga, segi jumlah penjual, dan kemudian juga jenis barangnya dari segi nilai. Ini untuk pasar persaingan sempurna. Oke, kemudian selain pasar persaingan sempurna, di sini kita bahas lagi mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Di sini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pasar monopolis. Nah, jika kita lihat dari variabel segi harganya, di sini monopolis itu price maker. Maksudnya price maker ini, ya, artinya harga tidak bisa ditawar. Beda dengan pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, yaitu pasar tradisional misalnya, ini bisa ditawar, ya. Nah, ini harga juga bisa ditentukan. Berarti harga berkurang. Sedangkan di pasar persaingan tidak sempurna, pada pasar monopolistik, ini dilihat dari segi harga, yaitu price maker dan price competition. Artinya harga tidak bisa ditawar atau tidak ada peranan harga. Contohnya, misalnya kalian berbelanja di Alfamart, Indomaret, kan harganya ditawar nggak? Enggak, karena sudah ada label harganya. Misalnya harga sekian 20.000, kalian punya uang 10.000, berarti nggak jadi beli, karena tidak seperti di pasar tradisional. Ini tidak bisa ditawar. Selain di Alfamart, di Indomaret, kira-kira belanja di mana kalau yang harga barangnya ini tidak bisa ditawar? Di mall, di pasar Sumalaya, itu sudah ada label harganya. Jadi memang harganya ini sudah ditentukan dan tidak dapat ditawar, ya. Tidak bisa antara penjual dan pembeli tawar menawar. Ini perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Salah satunya adalah pasar monopolistik. Ini jika dilihat dari segi variabel harga. Kemudian jika dilihat dari jumlah penjual dan pembelinya, di sini pasar monopolistik itu satu industri banyak penjual. Maksudnya satu industri banyak penjualnya gimana? Contoh nih pada produk Unilever, ya. Unilever itu kalau di Indomaret banyak ya yang menjual deterjen, yang Rinso ya. Nah, kemudian selain Rinso ada pasta gigi, Pepsodent, kemudian ada Sunlight, pencuci piring, sabun pencuci piring ya. Kemudian Unilever juga bukan hanya menjual deterjen atau Rinso ya, atau juga bukan hanya menjual pasta gigi, ya, ada kecap misalnya, kecap batu. Jadi walaupun satu produk Unilever, satu industri, tapi banyak yang menjualnya, menjual deterjen, menjual pasta gigi, ya, kemudian kecap, juga ada misalnya sabun pencuci piring, ya. Ini ciri dari monopolistik. Beda dengan pasar persaingan sempurna, ini pasar tradisional misalnya penjualnya banyak, ya, pembelinya banyak. Ini satu industri banyak penjual. Oke. Kemudian dilihat dari segi jenis barangnya. Untuk pasar monopolistik dilihat dari variabel jenis barang. Di sini homogen, terdiferensiasi atau bervariasi. Walaupun sejenis tapi bervariasi. Tadi yang disampaikan nih contoh dari produk Unilever. Walaupun sejenis deterjen Rinso ya, ini kan deterjen itu satu jenis ya, tapi bervariasi. Ada Rinso bubuk, ada Rinso cair. Kan pernah lihat kan Rinso ada yang bentuk saset, ada yang bentuk botolan, kemudian ada kemasan besar, ada warna hijau, ada warna pink ya kalau kita lihat di internet ya. Nah ini artinya sejenis tapi bervariasi. Ya. Kemudian selain deterjen, ini ada pasta gigi juga.
pasta gigi walaupun sejenis tapi bervariasi. Variasinya misalnya ada pasta gigi untuk gigi berlubang, ada pasta gigi untuk gigi putih, ya untuk lain-lainnya misalnya. Kemudian pasta gigi juga ada yang warna biru, ada yang warna hijau kan? Seperti Cikaden kan ada hijau, ada biru. Kemudian ada kaos juga. Nah ini maksudnya homogen terdiferensiasi, walaupun sejenis tapi bervariasi. Kemudian siapa lagi nih sama-sama kan? Tadi contohnya Rinso, ya pasta gigi, kecap, ya kecap kan juga walaupun sejenis kecap tapi ada kecap yang botol ukurannya, ada yang kaset ya, gitu. Kemudian selain monopolistik, pasar persaingan tidak sempurna ini selain pasar monopolistik, yang kedua yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini jika kita lihat dari variabel jenis harga, di sini price maker, ya, price competition, ini sama ya, tidak bisa ditawar. Ini sama dengan monopolistik, tidak bisa ditawar ya. Nah, di sini untuk jumlah penjual dan pembelinya ini beberapa saja, tidak banyak tapi beberapa. Ya, misalnya beberapa contoh seperti Alfamart, Indomart. Nah, di sini jenis barangnya yaitu seperti jasa ya, barangnya. Kemudian ya di sini ciri-cirinya aksi dan reaksi. Aksi reaksi. Kalau ada Indomart, tapi ada reaksi Alfamart ya. Kemudian kalau misalnya ada lagi nih contoh seperti Grab, terus ada lagi aksinya, masih ada reaksi, ada aksi, ada reaksi, ada aksi misalnya Gojek langsung ada Grab ya. Kemudian ada Honda, ada Yamaha gitu. Oke. Kemudian ada beberapa pengusaha ya, misalnya pemain-pemain seperti misalnya ada GoPay, setelah ada GoPay terus kemudian ada OVO ya, kemudian Dana itu. Jadi ciri-cirinya seperti itu, aksi dan reaksi. Ada Alfamart, ada Indomart, ada Yamaha, ada Honda, ada Grab, ada Maxim, ada Gojek. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Dulu ada GoPay, kemudian reaksinya apa? Ada Dana, ada OVO ya, untuk alat bayaran secara digital gitu. Jadi ini pasar oligopoli. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga adalah monopoli. Nah, jika kita lihat dari variabel jenis harga ya, di sini dari segi harga maksudku ya, yaitu price maker, kemudian price center. Artinya harganya sudah disetting. Ini harga sudah disetting oleh misalnya oleh pemerintah. Di sini dilihat dari segi jumlah penjual dan pembeli, yaitu satu penjual pembelinya banyak. Contohnya pasar apa sih yang satu penjual pembelinya banyak? Pernah lihat SPBU? Ya. SPBU kan jarang ya, maksudnya nggak seperti ini pasar tradisional kan ini jual tahu. Ya ini misalnya kalau SPBU satu tapi pembelinya itu dari kalangan mana aja yang datang, benar nggak? Kemudian selain SPBU yaitu PLN ya, PT listrik, yang menjualnya satu ya negara, tapi yang belinya masyarakat Indonesia, masyarakat lain. Nah itu, jadi contohnya seperti ini ya, satu penjual banyak pembeli. Contoh tadi SPBU ya, kemudian perusahaan listrik PLN ya, ini penjualnya satu ya PLN ya, tapi yang belinya banyak. Kemudian ada lagi selain PRT, kemudian selain SPBU ya, Pertamina itu ya, begitu ya. Kemudian apa lagi? Kira-kira siapa yang bisa mencontohkan ya? Mereka bisa kami contohkan. Yang kira-kira satu penjual pembelinya banyak. PDA. Pertanyaan ya listrik ya. Telkom, benar nggak? Itu ya, yang bisa dipahami ya. Oke.
Jadi udah kencang ini tidak ada persaingannya juga. Ya. Ini untuk pasar saya tidak sempurna monopoli ya. Oke, kemudian yang keempat, pasar persaingan tidak sempurna monopoli. Jika kita lihat dari variabel segi harga, ini placemaker ya. Placemaker, kemudian jumlah penjual dan pembelinya nih satu pembeli tapi banyak penjual. Satu pembeli banyak penjual bagaimana ya Bu? Bisa satu pembeli banyak penjual. Contohnya misalnya tadi kita bicara mengenai Pertamina. Kan kalian pernah melihat SPBU ya? Itu kan ada mesin-mesin untuk mengisi bahan bakar ya, bensin, solar. Ya itu selang-selangnya kan ada warna biru, kuning. Mesin-mesinnya ini pastinya bermereknya macam-macam ya, bermereknya macam-macam. Tapi di sini yang membeli mesin-mesin tersebut hanya Pertamina. Nah, jadi satu pembeli banyak penjual, banyak yang menjual mesin-mesin alat untuk mengisi bensin ya, tetapi yang belinya Pertamina. Misalnya Isna jualan makanan di rumah, kira-kira membeli mesin ini nggak? Enggak kan? Karena tidak menjual bensin, biasanya Pertamina itu ya. Kemudian contoh lain misalnya, ini ciri-ciri lain yaitu produk bahan sultan. Nah tadi ini kalau satu pembeli banyak penjual, contohnya tadi Pertamina ya. Walaupun mesin-mesin pengisi alat pengisi bahan bakarnya itu banyak merek, tapi yang membelinya hanya Pertamina. Ada contoh lagi misalnya PT Listrik PLN. Ya itu yakin bahwa tiang listrik itu kan macam-macam ya, bermerek-mereknya, kemudian KW-nya itu juga itu bermacam-macam mereknya, tapi yang membeli pasti PT Listrik PLN ya. Gitu. Kalau kita nggak mungkin kita beli tiang listrik buat apa gitu kan? Ya, contohnya. Kemudian kalau dari produk bahan mentah, misalnya seorang petani misalnya buah ninjo, pernah lihat buah ninjo? Nah, ini si petani ini kalau sudah panen, nah dia akan menjual kepada pabrik keripik ninjo. Pernah lihat ninjo? Nah ini bahan mentahnya dari buah ninjo. Nah di sini pembelinya hanya satu di pabrik aja, ya pabrik tadi ninjo ya. Sini. Kemudian penjualnya banyaknya siapa? Yaitu petani-petani yang memang menghasilkan buah ninjo, tapi dia bisa menjualnya ke pabrik ninjo. Kemudian apalagi contohnya nih untuk pasar monopoli, umpama peternak susu sapi, ya, kan hanya menjual pada pabrik susu sapi itu. Dan di sini untuk menjual bagi pasar monopoli ini tidak bisa menentukan harga karena banyak pembeli yang menentukan harganya. Jadi itulah kelemahannya untuk si penjual bagi pasar monopoli tidak bisa bermain harga karena yang menentukan harga itu si pembelinya. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, bisa ya. Anak-anak, ya nanti kalian bisa berdiskusi ya, berdiskusi secara kelompok, tugasnya berdiskusi secara kelompok, kelompoknya itu boleh berempat ya. Nanti kalian diskusikan nih mengenai definisi pasar, kemudian ciri pasar, seperti misalnya ini ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Ini monopolistik ini selain yang ibu contohkan ya, ciri-ciri seperti apa yang kalian tahu boleh disebutkan. Kemudian contohnya tadi kan yang ibu contohkan dari produk Unilever ya, kalian contohkan lagi, diskusikan lagi ya mengenai pasar monopolistik ini apa sih selain contoh Unilever. Kemudian juga sama oligopoli ya, oligopoli. Nah untuk contoh oligopoli itu apa aja ya, dan monopoli dan banyak lagi yang lainnya, silakan kalian diskusikan nanti ya. Oke, dari materi ini
yang sudah disepakati gitu ya. Ada ya? Oke. Ada lagi? Saya Oke, Isna apa pertanyaan Isna? Kaya. apa kekurangan dari persaingan sempurna? Kekurangannya ya, kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Tadi kita kelebihannya ya, tadi pertanyaan Bunda kelebihan. Nah, ini kekurangannya adalah pasar persaingan sempurna. Tadi di sini kita bahas ya mengenai jumlah penjualan nantinya, ciri-ciri lainnya, dan kekurangannya adalah ini barang-barangnya ini tidak semua berkualitasnya baik, tidak seperti kayak di pasar swalayan kan bagus-bagus ya, bersih-bersih. Nah ini seperti itu kelemahannya. Jadi itu salah satu kelemahannya, barang-barangnya tidak semua yang terlihat seperti barang-barang yang ada di pasar swalayan yang kemasan. Oke, anak-anak bisa dibuat untuk kelompoknya. Oke, ya ini catatannya sudah selesai semua. Boleh. Bebas ya, boleh. Putra 2, putri 2, boleh putra semua. Oke, silakan. Diskusi ya mengenai beberapa contohnya ya. Dibentukkan anak. Ya boleh ada ini ya. Ketiga tanya satu ya. Di kertas lembar ya. Jadi satu kelompok satu kertas lembar. Jadi hasil diskusi kalian dituangkan di kertas lembar ya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di lembar ya. Oke. Misalnya boleh Akila nih mencari contoh pasar monopoli, ini monopoli, dan ini pasar persaingan sempurna. Itu jadi nanti disatukan ya, oke? Ya. Niko, ya, terus yang ini rumah ya. Ya nanti kalian diskusi dituangkan di kertas lembar ya. Ya nanti ini kertas lembar ya. Ya ini kelompoknya berapa orang? Nah ini boleh ini misalnya ayo mencari contoh monopoli, mencari boleh kalian gunakan instrumennya ya untuk ada semua apa ya, kalian gunakan alat teknologinya ya, internetnya ya, dicari sumber-sumbernya nanti didiskusikan, oke? Ya Bu. Ya boleh cari di LKS lagi tambahan, baca lagi ya, boleh cari sumber lagi di internet ya. Itu nih pengertiannya dulu, pengertian pasarnya. Pasar dari pasar lainnya.
Pikirannya perlu ditambah. Berapa menit ya? Oke anak-anak, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah lagi tolong nama kelompoknya beda, boleh nama bunga, ya, boleh nama pahlawan ya. Ini ada oke, untuk kelompok ulang lagi bersiap maju ya. Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Dan siapkan pertanyaannya satu kelompok perwakilan ayat satu ya. Oke, ayo silakan.
Ini udah bawa. Semuanya. Oke, yang lain perhatikan dulu ya, yang disampaikan oleh kelompok Melati ya, konsultasi dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai definisi pasar. Definisi pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran jual dari suatu barang atau jasa tersebut. Pasar dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya berdasarkan waktunya. Pasar berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, 3. Pasar bulanan, 4. Pasar tahunan, 5. Pasar kontemporer. B. Berdasarkan luas jangkauannya. Berdasarkan luas jangkauannya pasar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Berdasarkan daerah, 2. Pasar lokal, 3. Pasar nasional, 4. Pasar internasional. Berdasarkan bentuk kegiatannya pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar tidak nyata atau pasar abstrak, yaitu suatu pasar di mana proses jual beli tidak dilakukan secara langsung, tetapi hanya menggunakan aplikasi atau surat dagang saja. Contohnya pasar online. 2. Pasar nyata atau pasar adalah suatu pasar di mana terdapat jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya pasar swalayan, akhir dan pasar tradisional. Berdasarkan strukturnya pasar dibagi menjadi 2 macam, yaitu pasar persaingan tidak sempurna, 2. Pasar persaingan sempurna. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok kita ya, di kelompok Belinda ya. Tadi mengenai pasar ya, berdasarkan jenis waktunya. Saya mau nanya, Bu. Oke, siapa namanya? Saya Askia dari kelompok saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Ya, silakan diskusikan. Yang lain, kelompok lain ya siapkan pertanyaannya ya. Nah, sesuai dengan materinya. Tidak di luar materi. Nah, pertanyaannya tidak boleh sama ya. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar yang mana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut dengan homogen. Oke, bagaimana dengan jawabannya ya? Ya, Oke, sudah ya. cukup. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok mana nih? Ayo, ayo sudah siap. Ini kelompok. Ayo, siapkan ya pertanyaannya ya, apa-apa. Oke. Oke, Rangga dulu, Rangga. Ayo, silakan, Rangga. Saya Rangga dari kelompok Subat. Apa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ini akan dijawab ya. Ini pasar persaingan sempurna, yaitu ada 6. 1. Penjualan dan pembelian sangat banyak. 2.
2. Produk bersifat homogen. 3. Produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar. 4. Konsumen mengetahui kondisi pasar. 5. Faktor produksi bergerak bebas karena banyaknya jumlah produsen. 6. Harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Oke, bagaimana jawabannya? Cukup. Betul ya. Oke, pintar. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok mana nih? Berdiri nak. Kenalkan namanya. Saya ingin bertanya, sebutkan apa saja ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Iya. Sebutkan beberapa ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pertanyaan dari kelompok Nardiansa, ya. Ini ada 4, yaitu memiliki jumlah pedagang yang sangat sedikit, akan tetapi terdapat banyak pembeli. Kedua, para pedagang memiliki hak dalam menentukan harga dari barang dagangannya. Ketiga, apabila ada pedagang baru yang masuk ke dalam pasar tersebut, maka akan sulit bersaing dengan pedagang yang lain. Keempat, produk yang diperjualbelikan di dalam pasar umumnya bersifat heterogen. Bagaimana? Jawabannya betul ya? Oke, betul, pintar. Berikutnya, ayo nak, apa-apa? Pertanyaannya. Nah, silakan. Ini yang putra ini tadi sudah ya, Putri Putra itu oke. Oke, ngomong mana lagi nih? Kalau terlalu malu. Silakan ya, Bapak. Bapak kalau sama malu ya. Gantian. Bapak mana lagi mau bertanya? Oke, berdiri. Ya, ini kelompok apa namanya? Kelompok Power Ranger. Oke, kelompok Power Ranger mau bertanya. Silakan berdiri ya. Ayo berdiri dulu. Ya, kalau sama dulu. Saya mengajukan dari kelompok apa saja peranan pasar. Peranan pasar. Yang pasar kalau dari peran ya, dari sini pakai peran. Apa peranan pasar? Ya, diskusikan. Ya, perhatikan jawabannya ya. Dan Ini jawabin. Ya. A sebagai pembentuk nilai atau harga, B sebagai tempat pendistribusian, C sarana promosi. Ya, betul. oke, benar ya jawabannya ya. Ada lagi? Adik kelompok ini satu nih belum nih, belum nih. Saya mau nanya Dari Dari pagi. kelompok anak soleh. ya, kelompok anak soleh. Nilainya Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan klasifikasi pasar? Ya, Apa suruh sebutin apa cerita? apa yang dimaksud dengan klasifikasi pasar dan sebutkan? ya, sebutkan klasifikasi pasar. Jadi pasar ini dapat diklasifikasikan ada beberapa. Yang pertama, pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan apa? Nilai
klarifikasi itu dibagi menjadi 6 ya dulu. Yang satu itu ada berdasarkan waktunya, kedua berdasarkan luas jangkauannya, ketiga berdasarkan bentuk kegiatannya, keempat berdasarkan cara transaksinya, kelima berdasarkan jenis barangnya, dan yang keenam berdasarkan strukturnya. Oke. Semua sudah bertanya ya dari Oke, pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pelatih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya dikumpulkan nanti ibu nilai ya. Oke, yang lain yang belum baca ayo dipersiapkan Mas. Ya, nama kelompoknya sudah ditulis ya. Oke. Ayo kelompok yang belum baju dipersiapkan. Oke, kalau kalian sudah siap, nggak apa-apa. Ya. Itu kan pendapat kamu ya. Boleh, aku mau kasih lah. Ini kelompok ini bro. Nggak apa-apa, contoh-contohnya. Nggak apa-apa, Mak. Siapa yang sudah ya? Jangan kalah dengan kelompok pelatih ya. Anak-anak ini udah siap. Ya, nggak apa-apa, dulu kalau yang kalian sudah dapatkan ya. Dan mengenai klasifikasi pasar apa saja, contohnya apa saja. Ya kan bebas kalian menentukan pendapatnya ya. Oke, baiklah anak-anak, dari yang dipresentasikan oleh kelompok pelatih tadi mengenai klasifikasi pasar ya, dan beberapa contohnya. Nah, kira-kira di sini sudah paham mengenai pasar? Sudah ya, dan beberapa klasifikasinya itu masing-masing jenisnya juga ada ciri-cirinya dan ada beberapa contohnya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita masih berkaitan dengan materi ini. Yang belum kebagian waktu untuk presentasi ke depan, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke, anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk presentasi karena waktunya sedikit lagi ya habis. Ya, nanti berganti pelajaran yang apa wujudnya. Nah, jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi mengenai struktur pasar ya. Kita bahas lebih terinci lagi mengenai ciri-ciri dan contoh-contohnya. Dan Ibu harap nih yang belum maju presentasi ke depan, ya kalian harus maju, harus berani ya untuk menyampaikan pendapatnya ya, hasil diskusinya ya. Contohnya seperti tadi kelompok melatih sudah menyampaikan hasil diskusinya, pendapatnya ya. Artinya di sini sudah bisa memahami ya. Oke, baik. Ya, sebelum kita akhiri ya pelajaran kita ini, ya, Ibu harap kalian bisa lebih paham lagi ya, dan nanti di rumah dibuka lagi bukunya, dicari-cari lagi sumbernya ya, dibuka internetnya ya mengenai ciri-cirinya, ciri-ciri pasar sempurna ya, jadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ya, baik itu pasar monopolitik ya, oligopoli, monopoli dan monopsoni. Juga di sini pasar persaingan sempurna ini ya, kalian cari tahu nih apa sih ciri-cirinya, ciri lain dari yang Ibu contohkan ini ya. Begitu juga dengan pasar persaingan tidak sempurna. Monopolistik apa sih ciri-ciri selain yang tadi sudah Ibu sampaikan? Oh, contohnya apa saja ya? Selain tadi dari produk unilever, kemudian oligopoli ya. Selain tadi dari contoh seperti Gojek, Grab, Maxim, apalagi selain Indomaret, Alfamart ya. Dan juga untuk pasar monopsoni ini ya, apa saja selain tadi dari bahan mentah ya, dari para petani ya, kemudian dari para pengusaha tadi seperti bahan mentah atau seperti tadi peternak
laki, ya, atau tadi Pertamina, ini hanya satu penjual yaitu negara yang dilakukan, ya, diolah oleh PT Pertamina, sama listrik juga ya. Oke, insya Allah kita akan kembali lagi ke pertemuan berikutnya untuk membahas materi ini ya. Oke, anak-anak sudah siap untuk masuk ke pelajaran berikutnya? Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita duduk dulu ya. Ibu maaf, kita akan salah kata, kalau kita budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.